Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, ini ada pasien konsultasi online dan beliau berbaik hati mau ngerekamin lukanya teman-teman ya. Jadi ini luka jatuh dari motor. Nah, terus ini tuh dikasih salep teman-teman, lukanya masih seperti ini ya. Nah, di sini gue mau ceritain ya, kebetulan beliau udah sembuh total ya. Jadi gue mau berbagi cerita si beliau dan cara merawatnya. Ya, di sini beliau menghubungi gua lewat nomor yang ada di YouTube, teman-teman. Ya, dapat kontak gua dari YouTube, terus minta penjelasan cara merawat lukanya gimana supaya cepat sembuh. Ya, lukanya masih seperti itu dan ini, teman-teman, ya. Jadi beliau itu di sini menggunakan semuanya produk gua ya. Ya, dari sabun antiseptik ya sampai salep. Ya, jadi beliau order ya karena gua taruh di toko oren. Ya, di situ nggak semua orang bisa order karena bentuknya itu pesanan, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau order harus konsultasi dulu masalah lukanya itu seperti apa. Ya. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah dikasih salep ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu tuh masih ada hitam-hitam ya karena masih baru banget ya. Sebelumnya dia menggunakan salep merek lain ya, intinya cuman katanya agak gimana gitu rasanya ya. Terus gue bilang ya itu harus dicuci ya, beliau cuci ya, bersih pokoknya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, lukanya sudah semakin membaik. Kalau di awal fotonya itu lukanya kurang bagus teman-teman, dari warnanya gitu. Intinya sebelumnya itu lebih banyak hitam-hitamnya teman-teman, karena beliau juga pakai betadin dan keperihan, terus dikasih salep gentamisin kalau nggak salah deh. Ya, apa burnazin gitu, gue lupa ya. Terus dia keperihan ya, terus gue bilang ya bersihinnya pelan-pelan aja dan wajib disabunin, kata gue gitu teman-teman ya. Jadi ini tuh kondisi lukanya sekarang tuh ada bolong sedikit warna putih ya, kayaknya agak dalam, entah kena kerikil atau apapun ya. Di sini beliau gue ajarkan, gue bantu caranya ya, karena beliau konsultasi. Gua anjurkan dicuci lukanya, beliau pun order ya lewat toko oren, datanglah sabunnya terus dicuci ya menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Habis disabunin ya kemudian di spray atau enggak dikompres menggunakan spray antiseptik ya. Insya Allah lukanya tuh tidak perih teman-teman, sabun tersebut. Nah, ini tuh teman-teman ya, dia WA sabunnya mantap, nggak perih. Kemarin dibersihin pakai NaCl, perih banget, ini nggak sama sekali ya. Jadi tuh sabun gua insya Allah aman ya, dan ada antimikrobanya ya. Nah, ini lukanya teman-teman ya, itu ada bekas kuning-kuning, bekas betadin teman-teman ya. Nah, sebenarnya luka ini tuh enggak terlalu dalam teman-teman, cuma ada satu titik tuh yang putih ya, yang bagian atas tuh agak dalam teman-teman. Nah, ini tuh salepnya yang dipakai juga digunakan kepada anaknya mah udah sembuh teman-teman, cuman gua nggak difotoin ya lukanya seperti apa. Jadi ini lebih ke beliau. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat ya, yang di tangan udah mau nutup. Jadi intinya cara merawatnya, teman-teman cuci pakai sabun khusus cuci luka, terus kompres menggunakan antiseptik kurang lebih 5-10 menit. Habis itu lukanya ditutup teman-teman. Ganti balutannya per 3 hari sekali, kecuali dalam waktu 1 hari atau 2 hari rembes wajib diganti. Intinya luka akan cepat sembuh kalau dia itu lembab, tidak boleh kering, tidak boleh basah. Salepinnya juga harus tebal teman-teman, seperti itu ya. Tuh yang di tangan tuh udah bagus ya. Nah, balik lagi nih ke kaki. Nah, yang di kaki sebenarnya epitel udah tumbuh ya. Jadi epitel itu adalah kulit muda, tumbuhnya pasti dari pinggir-pinggir teman-teman ya. Ini beliau ngerekamin sendiri ya teman-teman ya, kondisi lukanya. Jadi teman-teman kalau yang mau konsultasi online tuh wajib banget ngerekamin kayak gini. Karena apa? Karena gua, kalau teman-teman nggak kirimin tiap ganti balutan, nah sewaktu-waktu terjadi kenapa-kenapa, itu gue juga pasti bingung teman-teman. Karena gue nggak tahu sebab akibatnya, pasti ada sesuatu teman-teman ya. Kalau ada terjadi kegagalan penyembuhan, beberapa pasien gue yang lukanya tiba-tiba ngerawat konsultasi online, lukanya bagus nih, nggak berkabar-kabar, tiba-tiba sebulan kemudian berkabar, tiba-tiba kok begini ya, kok begitu ya. Nah, itu yang susah dicari tahu teman-teman ya, karena gue juga nggak tahu ya. Makanya teman-teman wajib banget kirimin video teman-teman tentang lukanya. Nah, ini tuh lukanya sudah semakin membaik teman-teman dan makin bagus. Untuk yang di tangan itu sudah sembuh ya. Jadi dia beliau ini
cuman ngirimin yang masih bagian luka. Ya, jadi beliau ini dari Tegal teman-teman ya. Jadi konsultasi online lewat dari Tegal teman-teman. Ya, tuh teman-teman bisa lihat ya memang agak dalam ya. Nah, ini dengkulnya juga udah mulai bagus. Di sini tuh ada perdebatan teman-teman beliau dan keluarga. Ya, lukanya itu disuruh dibuka aja teman-teman supaya cepat kering katanya. Yang mau gua kasih tahu ke teman-teman, fungsi kulit itu bukan menyerap udara atau menyerap oksigen. Oksigen itu dialirkan lewat darah melalui paru-paru. Jadi kita hirup oksigen masuk ke paru-paru dan ditukar terjadi O2 dan O2 dan CO2. Habis itu dialirkan ke seluruh area ke mana? Ke darah ya teman-teman ya. Ke darah dan nyampelah ke luka. Jadi oksigen tuh lewat situ. Nanti teman-teman bisa lihat ya, lukanya tuh mulus banget teman-teman, tuh epitel yang warna putih pink itu yang paling pinggir ya sudah kering, cuman itu di tengah masih ada yang bolong ya. Ya teman-teman bisa lihat lah, ini tuh yang di dengkul udah sembuh teman-teman ya, tinggal yang ini aja teman-teman yang di kaki. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, boleh hubungi gue langsung lewat WA. Nomornya nanti gue taruh di kolom komentar atau enggak kolom deskripsi ya. Buat teman-teman yang di luar pulau ya, atau di luar kota atau di luar daerah, jangan khawatir ya. Gue buka jasa konsultasi online ya, berbayar seikhlasnya teman-teman ya. Jadi gue nggak patok tarif ya. Nah, ini tuh sempat dikasih serbuk-serbuk teman-teman ya. Jadi di pertengahan pas lukanya udah mau sembuh, di sini udah dikasih serbuk-serbuk dan pasien mengeluh sakit dan tidak enak pada kakinya, nyeri banget katanya teman-teman. Ya memang karena gimana ya? Karena kan kalau dikasih serbuk itu kering ya, justru lukanya tuh malah tambah amburadul teman-teman. Ya cuman beliau akhirnya kalau di depan keluarganya pakai serbuk, cuman di akhir-akhir itu akhirnya kan gue tanya gimana kondisinya, gue kira tuh udah sembuh teman-teman. Ya jadi pas dikasih serbuk ini penyembuhannya agak lama. Ya jadi beliau akhirnya ngumpet-ngumpet menggunakan teknik yang gue ajarin kembali seperti awal, dan memang dirasa lebih nyaman dan progresnya lebih cepat banget teman-teman, seperti itu. Nah, ini gambaran lukanya tuh teman-teman ya. Kalau dilihat memang sudah sangat membaik. Ya jadi beliau kalau gimana ya, kalau di depan keluarga itu ya iya aja teman-teman, nggak mau ngebantah ya. Intinya lukanya jadi udah tambah bagus ya. Dan ini tuh udah tinggal yang agak dalam pun sudah rata teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang kepercayaan kita itu luka itu kalau dibuka cepat kering. Bahkan beberapa tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, masih banyak yang berpendapat ya, ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa yang bilang kalau luka itu baiknya dibuka. Nah, itu salah betul teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini bekasan yang serbuk kuning, jadi dikasih lagi serbuk kuning teman-teman. Ya lukanya tuh malah jadi kayak gitu teman-teman, ada yang kuning-kuningnya dan pinggiran cenderung warna hitam teman-teman ya. Cuman ya beliau ngumpet-ngumpet biasa ya, disabunin, kompres antiseptik, dikasih salep ya. Alhasil lukanya juga akan membagus. Nah, nih tuh teman-teman bisa lihat ya, tinggal setitik doang tuh. Ya ini pun sebenarnya udah jadi kulit ya teman-teman ya, udah aman sebenarnya tanpa dibungkus. Tapi untuk kulit seperti ini masih gampang rusak, jadi gua anjurin teman-teman ya bisa pakai salep, tetap ditutup lukanya selama seminggu. Bisa juga dikasih lotion, bisa juga dikasih vaselin, karena epitel tersebut teman-teman itu masih mudah rusak ya, karena pematangannya tuh 3 bulan sampai 3 tahun sampai dia bener-bener kuat. Ya jadi intinya pada luka ini ya dicuci menggunakan sabun cuci luka, kompres antiseptik kurang lebih 5 sampai 10 menit, habis itu kasih salep yang tebal teman-teman. Tutup menggunakan kasak, boleh tutup pakai pembalut juga boleh sebenarnya. Terserah pilihan teman-teman ya. Buka per 3 hari. Semakin lama bukanya, kalau memang tidak ada rembesan dan tidak ada faktor lain, maka progres penyembuhan lukanya juga akan semakin cepat. Beda cerita kalau teman buka
buka setiap hari. Kalau dibuka setiap hari justru jaringannya itu makin stres. Karena gue pernah dengar epitel itu tumbuhnya di hari kedua dan hari ketiga, teman-teman. Kalau teman-teman setiap hari buka, justru jaringan akan stres dan memperlambat penyembuhan luka. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.